Boleh diulas lebih lengkap lagi, teknologi dari EasyDay, apa yang membedakan dengan produk lain? Kita memiliki lapisan warna pink yang terdapat di semua pembalut kita, namanya onion strip. Strip ini fungsinya sangat banyak ya, ini seperti jantungnya EasyDay gitu. Karena banyak banget manfaatnya. Dan di sini pada saat strip itu bertemuan dengan hangatnya tubuh, pada saat dipakai, itu dia bisa mengeluarkan yang namanya ion negatif, nanosilver, di mana fungsinya itu untuk menghilangkan kuman dan bakteri, Mbak. Jadi apapun yang kita rasakan, apapun problem yang kita temui pada saat menstruasi, itu kebanyakan karena adanya bakteri dan kuman. Seperti bau nggak sedap, gatal-gatal, iritasi, lecet, atau bahkan keputihan. Itu semua dari bakteri dan kuman. Nah, dengan adanya onion strip ini, kita bisa benar-benar menekan pertumbuhan, bahkan menghilangkan bakteri dan kuman tersebut. Jadi bisa reaksi alerginya bisa berkurang banget. Bisa berkurang. Iya. Oke, itu satu. Lalu teknologi lain yang digunakan? Di dalamnya juga ada namanya magnetic, itu anti-inflammation. Jadi kalau ada luka, ada alergi, sama pembalut gitu bisa terbantu lambat laun dengan rutin menggunakan EasyDay. Dan semua teknologi ini di-develop di China, dibawa ke Indonesia, atau memang ada tim riset and development-nya di sini? Kebetulan dari China. Semuanya dari China berarti sejauh ini ya, menarik sekali. Dan perusahaan menghadapi tantangan-tantangan ini tetapi tidak menaikkan harga, lalu akhirnya menekan margin, menekan produksi. Bagaimana menjamin semua yang ditawarkan tuh tetap sesuai dengan standar dan visi dan misi dari EasyDay? Ya, kita memang tetap berpegang teguh ya pada komitmen kita dari awal, yaitu quality. Jadi quality itu kita nggak bisa kompromi sama sekali, kita nggak bakalan sentuh. Mau harganya senaik apa, tetap kita jaga kualitas. Karena itu yang menjadi identitas EasyDay gitu. Jadi kita benar-benar jaga banget, kita nggak bakalan mengurangi lah, istilahnya mengurangi quality kita. Walaupun pada saat nanti kita nggak tahu ya ke depannya apakah memang masih bisa kita tanggung kenaikan-kenaikan di situasi seperti ini. Kedepannya kita nggak ada tahu, tapi kita akan berupaya banget sih untuk menjaga itu. Kalau misalkan dari sebelum retail, berarti kan berjalan di online, ada perbedaan signifikan dari segi penjualan meningkat? Iya, tentu. Karena online kebetulan lebih bagus. Offline. Offline lebih bagus. Berarti peningkatannya berapa persen kalau bisa diangkakan? Sekitar 200-300%. 200-300%? Iya, karena memang satu tahun ini kita juga pelajari gitu. Memang, ternyata memang benar yang kita prediksi dari awal bahwa offline itu memang lebih cocok untuk produk pembalut. Kecuali pengguna setia kita yang memang udah tahu per bulan harus pakai berapa dan lain, mereka akan stok melalui online karena mungkin dengan bundling dan promosi-promosi yang ada. Oke, berarti peningkatannya. Nah, kalau misalkan momentum, biasanya tahun-tahun tuh ada momentum libur, lebaran, akhir tahun. Apakah momen-momen itu juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan? Iya, dan kita gimana caranya kita untuk menarik pelanggan di momentum tersebut, karena gimana pun gimmick ataupun promosi itu tetap harus ada gitu untuk menarik lebih banyak lagi. Berarti dari hari biasa dengan adanya occasionally acara seperti itu, perbedaannya sejauh apa penjualannya? Lumayan signifikan sih, terutama kalau kayak lagi tanggal kembar gitu kan, saya yakin semua usaha sama gitu, nggak cuman pembalut ya, di semua segmen tentu saja kalau lagi ada hari-hari seperti itu, hari yang shopping day dan lain-lain itu pasti bagus banget sih. Sepanjang tahun 2025 apa yang akan ditargetkan oleh EasyDay? Apalagi kemarin sudah sudah 1 tahun di retail, apalagi retailnya diperbanyak kah atau mungkin mau mengeluarkan produk baru? Iya, of course kita perbanyak retail, itu yang kita utamain. Dan kemudian kita juga ada project, kita bakalan memperbagus atau menyempurnakan SKU yang sudah ada dan juga kita akan nambah SKU baru. Ada bocoran kira-kira teknologi apa dari pembalut-pembalut EasyDay yang akan dikeluarkan? Kita kan dengerin feedback dari konsumen kita juga dan riset market dan segala macam. Akhirnya kita decide untuk mengubah sedikit tampilannya supaya lebih bagus. Lebih menarik. Itu target di tahun 2025. Iya, dan juga ada SKU baru. Apa target penjualan kalau dari segi angka? Mau memiliki target setinggi apa kira-kira di tahun 2025? Ya, mungkin kenaikan sampai 100-200%. 100-200% Karena untuk kita online? yakin
pasarnya masih besar banget. Apa yang membuat sulit untuk menjangkau daerah-daerah? Mungkin kan sekarang EasyDay gampang dicari di daerah-daerah besar, orang yang memang teredukasi. Tapi masih juga ada banyak daerah-daerah yang masih belum memiliki literasi cukup. Benar. Mungkin di channel distribusinya ya. Dan untuk saat ini memang EasyDay kita di prinsipal masih fokus di pemerataan di Jabodetabek dulu. Dan pelan-pelan kita lambat laun akan menyebar. Gitu. Apa upaya yang bisa dilakukan nih untuk bisa meraih daerah-daerah, katakanlah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera? Itu kayaknya harus kerjasama sama distributor. Harus kerjasama dengan distributor ya, dan itu masih menjadi PR besar berarti bagi EasyDay ya? PR lah. Dan marketnya berarti masih besar juga untuk kita EasyDay. Yakin masih besar. Oke, dan harapannya nih untuk pemerintah, tadi kan sempat menyebutkan bahwa regulasi berubah-ubah, lalu ketidakpastian, apa yang diinginkan? Apalagi industri ini tadi disampaikan bahwa tidak memiliki insentif sama sekali. Oke, harapannya tentunya regulasinya mempermudah ya untuk kita-kita pelaku usaha yang memang visinya itu untuk wellness gitu. Maksudnya kita juga untuk kesejahteraan wanita di Indonesia, kita upayakan untuk memberikan pembalut yang aman, yang sehat, yang bagus gitu. Jadi mungkin di situ maksudnya dipermudahlah regulasinya gitu. Dan misalnya sudah kita lakukan pertama, berubah lagi gitu, jadi mau ke step kedua itu agak susah gitu, Mbak. Jadi mungkin dari pemerintah saya juga paham ya dengan adanya kondisi saat ini memang regulasi yang berubah itu memang mungkin dibutuhkan gitu ya untuk memperkuat regulasi dalam negeri. Tapi mungkin untuk pelaku usaha kita tentu pingin dipermudah di semua stepnya. Dipermudah di semua stepnya dan salah satunya adalah mempermudah regulasi agar tidak bikin bingung gitu ya.